organ intimnya sendiri di rumah kapanpun dimanapun. Nah, selama ini adakah ibu-ibu yang sudah pernah membersihkan organ intimnya sendiri? Tidak pernah ya. Jadi alhamdulillah organ intim ibu mulai dari lahir sampai sekarang tidak pernah dibersihkan. Ya, monggo ibu-ibu boleh duduk di sini, di depan sini nyantai saja sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau nama saya ini Ananto, ya, saya kebetulan seorang dokter dan saya dalam hal ini menggerakkan apa yang saya sebut sebagai bidadari, yaitu sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak bisa bergerak sendiri, karena itu saya sangat menginginkan untuk bisa bersama-sama dengan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya menggerakkan ini. Ada sebetulnya yang harus saya informasikan dengan segera. Yang pertama adalah ternyata kanker serviks dan kanker payudara itu bisa dicegah. Ibu-ibu bisa mencegah sendiri, tidak perlu dokter, tidak perlu segala macam, cegahan sendiri bisa. Yang kedua, yang nanti caranya tak kasih tahu. Nah, sekarang monggo cantik dulu. Yang kedua, bahwa kanker serviks dan payudara ini bisa dilakukan upaya deteksi dini. Ya, deteksi dini artinya apa? Bisa ditemukan di tahap awal, bahkan saat sebelum kanker itu sendiri ada. Nah, ini yang luar biasa, ya. Dan informasi yang mengejutkan adalah ternyata kalau kanker ini diketemukan pada tahap awal, itu bisa dilakukan upaya penyembuhan. Artinya apa? Bisa sembuh kalau ketemu di tahap awal. Sehingga bidadari, saya bersama kawan-kawan berprinsip bahwa tidak boleh ada perempuan Indonesia mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Kenapa? Karena yang pertama bisa dicegah. Yang kedua, kalau mau bisa dideteksi dini. Dan kalau ketahuan di tahap awal, terus gak usah ribut-ribut, terus dituruti aja jalurani dokter opo, kalau mau operasi, akhirnya apa? Bisa sembuh. Nah, penyebab dari kanker serviks ini kalau menurut bidadari sederhana. Penyebabnya 4 tok. Yang pertama adalah faktor tidak bersih. Jadi kalau ibu-ibu nggak bersih, pasti kena risiko terhadap kanker serviks, kanker payudara. Contohnya ibu-ibu yang tidak bersih ceboknya. Ibu kalau cebok bersih apa enggak? Temenan ya. Ya, kalau memang begitu saya mau tanya, ceboknya pakai apa? Pakai air kemasan atau air yang direbus? Air keran, air kamar mandi. Tahu nggak kalau air PDAM di Surabaya ini yang mestinya adalah PDAM itu singkatan perusahaan daerah air minum, tetapi sampai dengan sekarang tidak boleh diminum. Kenapa? Karena diketemukan adanya kuman dan bakteri. Nah, kalau ibu cebok pakai air PDAM atau air keran, itu sama seperti ibu memasukkan kuman dan bakteri ke organ intimnya ibu. Betul ya? Karena itu perempuan di Indonesia, termasuk yang di Surabaya, ini perempuan yang sangat senang dengan keputihan. Ya toh? Bulan lalu keputihan, bulan sekarang enggak, bulan depannya lagi keputihan dan seterusnya. Padahal keputihan ini juga bisa menyebabkan pemicu kanker serviks. Jadi kalau kanker serviks di Indonesia banyak, wajar apa enggak? Wajar. Iya, lah memang ceboknya itu dimasukin air terus ya, akhirnya ya banyak kan di situ kuman-kuman sehingga keputihan. Nah, itu termasuk faktor tidak bersih. Faktor tidak bersih yang lain adalah ibu-ibu biasanya juga suka pakai pembalut. Pembalut yang dipakai ini biasanya dari bahan kerdus yang ibu rombengkan itu. Ya, nanti bahan kerdusnya itu dicampur, dibikin pul, ditambahi Baiklin, pemutih, jadilah pembalut. Iya, karena itu membalut itu murah apa mahal? Murah. Iya, lawang ibu sing rombeng-rombeng dhewe bar iku mau gawe-gawe dhewe. Ngerti yang ngono lek langsung kerdus-kerdus nang omah diguntingi langsung digawe pembalut, gak usah dirombeng. Nah, ini yang mengandung dioksin dan itu tidak bersih untuk tubuh, itu memicu kanker. Jadi 1/4 waktu hidup perempuan itu ternyata
bisa terpicu kanker dari pembalut. Sekarang ibu-ibu yang ada di kota modern nggak semuanya, ditambah dengan memakai ventilator. Bendino gawe murah kan ventilator, terbuatnya dari dosing dirombeng mang. Jadi akhirnya sepanjang waktu hidupnya seorang perempuan ini selalu dipapar dengan karsinogen atau pencetus kanker. Itu tidak bersih, moga-moga tidak boleh dilakukan lagi. Yang kedua, faktor pencetus kanker itu ternyata sederhana, yaitu faktor pilihan, termasuk pilihan makan. Kalau ibu-ibu suka makan yang asap-asapan, bakar-bakaran, goreng-gorengan, asem-aseman, ya, meningkat nggak faktor risiko kankernya? Jadi sebaiknya kalau gitu apa yang harus ibu lakukan? Iya boleh, atau ibu-ibu yang cerdik tetap makan saja enggak apa-apa, tapi tiap bulan memeriksakan diri sendiri, tiap tahun sekali deteksi dini pap smear dan periksa payudara oleh dokter yang terlatih. Oh yuk tak kasih tahu ya, bocoran, ternyata dokter sak republik ini selama masa pendidikan tidak pernah diajari meriksa payudara. Jadi kalau ibu diam-diam iseng-iseng gitu, wah aku tak ke dokter Ananto, aku tak mau periksa payudara, kira-kira bagaimana? Boleh. Kenapa? Untuk dokter-dokter seperti saya ada dua keuntungan. Sing pertama, ibu periksa bayar. Sing kedua, aku nganggur-nganggur bisa memekan-mekan. Tapi perkara iku payudarane kaya apa lho, penyakitnya kaya apa lho? Aku lho gak ero. Wong ben gak diuruki kok sampean niku. Nah, kan gitu. Ya, jadi kalau mau periksa payudara harus periksa ke dokter yang terlatih. Tidak perlu spesialis, harus terlatih. Karena spesialis itu kalau ibu datang ke dokter spesialis anak, yo dimek-mek maneh kan ngono. Ya, jadi harus dokter yang khusus terlatih untuk hal ini. Nah, ini salah satu yang tadi pilihan. Yang kedua faktor pilihan, saya mau mengingatkan ibu-ibu. Ibu-ibu pirsa nggak bahwa pada saat ibu-ibu dulu umur 7 tahun, bentuknya kan dencir kayak pensil. Setelah umur mencapai pubertas, bentuknya berubah. Saiki wis seksi-seksi, bahkan ono sing semlohe. Ya, garai glegeken kan gitu ya. Nah, itu kemudian saya mau tanya, pengaruh apa yang menyebabkan seorang ibu-ibu bisa berubah? Hormon. Jadi kalau begitu semua orang tahu dong kalau hormon itu bisa merubah sel. Benar ya? Nah, tapi banyak juga ibu-ibu yang masih seneng memakai hormon. Wis awake seksi, wis ayu, sik gawe hormon terus. Padahal hormon itu bisa merubah sel dan sel itu bisa berubah menjadi sel kanker. Ibu sering nggak pakai hormon? Iya, pil KB itu hormon, susu itu hormon, suntik itu hormon, ya lah. Jadi kalau di Indonesia banyak yang kena kanker itu wajar nggak? Wajar untuk dihormoni terus. Itu salah pilih. Jadi harus pilih yang kenapa? Yuk terserah ibu ya, takut aku takut apa jadi dewe-dewe rek. Ya, iyo. Nah, ini yang harus dipikirkan. Yang ketiga, penyebab kanker ternyata sederhana. Penyebab kanker adalah faktor alamiah. Orang yang menua atau menjadi lebih tua itu risikonya lebih tinggi. Jadi kalau gitu nyegahnya ya apa? Gampang. Ojo gelem dadi tuwek. Iya. Atau kalau memang tidak bisa, tetap harus tua, enggak apa-apa. Tetapi iya dicegah ojo cepet-cepet jadi tua. Ya, ada juga faktor alamiah yaitu faktor keturunan. Ono bapake, ono sing bae, ono sing BBE, ono sing kakek nenek dan canggahe kena kanker, maka semua orang yang punya faktor keturunan akan meningkat risikonya 14 kali lipat lebih tinggi daripada yang tidak ada faktor keturunan. Penyebab yang keempat adalah penyebab yang masih belum diketahui, masih diteliti. Nah, pagi hari ini saya mau ngasih tips sama ibu-ibu dua, yaitu tips untuk cebok sama tips untuk membersihkan organ intim. Yang tips untuk membersihkan organ intim hanya boleh dilakukan pada ibu-ibu yang sudah tidak perawan. Sing gak perawan ngacung. Nah, ya wis gak apa-apa, tapi kan ilmu ini manfaat.
Masih gadis ibu? Apa ya percaya? Ya. Yang pertama adalah kalau kita mau pakai teknik cebok, yang harus diperhatikan adalah tangan yang dipakai cebok harus bersih. Ya. Lek baru mulai kelompok aja cebok rek kan ngene kepedesan kabeh itu. Yang kedua, bahan yang dipakai cebok juga harus bersih. Kalau tadi bahan dari keran atau air di kamar mandi, jangan lupa air yang keluar dari keran itu adalah air yang kotor, ada kuman bakterinya. Kalau air itu nginep selama 1 hari, kira-kira ya apa? Tambah kotor apa tambah bersih? Tambah kotor, bakteri sama kumannya akan mana kan gitu ya, istilahnya bertambah banyak. Jadi kalau begitu, kalau di sini ada bak kamar mandi, di bak atau di ember, atau ada yang pancuran, pilih mana? Pancuran. Kalau di situ ada pancuran, ada bak kamar mandi, tapi juga ada air kemasan, pilih mana? Pinter kabeh. Tapi pasti bariki gak dilakoni itu. Nah, itu harus dipersiapkan. Butuh sabun apa enggak? Butuh. Kalau ibu mau pakai sabun ya nggak apa-apa, tapi pakai sabun yang paling ringan. Karena sebetulnya membersihkan itu tidak memerlukan sabun. Ya. Nah, tipsnya adalah ibu-ibu sukanya apa? Kalau pipis sambil duduk, sambil jongkok, sambil loh, gak emang itu loh. Aku ndelok siapa namanya Ibu Ina ngajari yoga, ngajari pas ngene ngono ibu pipisnya ngene kan ya iso ae. Gak apa-apa kan gitu ya. Jadi ngene-ngene, saya mau tarik mundur sedikit. Ini rahasia ya. Jadi perempuan, lo gak apa-apa, aku kan biasanya mengudal-udal rahasia. Perempuan itu kan punya bibir kemaluan yang luar. Ya. Nah, perempuan itu juga punya uretra atau alat untuk mengeluarkan air kencing. Bentuknya itu hampir sama seperti laki-laki sebetulnya. Cuma selama ini kalian nggak ngerti bahwa uretra itu ada di baliknya bibir kemaluan luar. Sehingga kalau seandainya ibu-ibu mau buka bibir kemaluan luarnya, kira-kira uretranya nonjol apa enggak? Nonjol. Pada saat uretranya nonjol, pada saat pipis ada nggak halangan? Nggak ada halangan. Ini tipsnya. Jadi kalau memang memungkinkan pada waktu pipis bukaan bibir kemaluannya supaya uretranya nonjol, dan pada waktu berkemih atau pipis saja seperti biasa, dan itu tidak akan mengotori ke sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Biasanya kalau putri-putri itu kalau pipis kan suaranya sampai kayak apa? Sampai kayak gitu ya. Nah, itu kena apa sebetulnya? Ternyata pada saat pipis uretranya mengeluarkan air kencing, itu membentur pada bibir kemaluan, belum lagi pada rambut kemaluan. Kalau itu disilakno kabeh atau dipiak dipisahkan, diponi kayak gitu ya, itu nanti tidak akan ada penghalang sehingga membersihkannya juga lebih sederhana. Oh, kalau untuk rambut kemaluan jangan digundul ya. Iya, kalau untuk kawan-kawan dari medis sarannya adalah boleh dipotong, dirapikan, tapi ditinggalin sekitar 1 cm. Ya, itu 1 cm. Karena apa? Rambut kemaluan tetap diperlukan untuk mempertahankan hormon-hormon yang ada di situ dan melindungi dari kuman-kuman yang bisa masuk ke organ intim. Itu kuncinya. Nah, iya, aja digunduli. Golek pas wayah sedih situk dicabut, pas wayah sedih situk dicabut ngono. Entek suwe-suwe. Nah, yang ketiga, pada saat sudah berkemih secara tuntas, ya, mulailah proses mencebok kan gitu ya. Nah, ini dieling-eling. Caranya cebok adalah prinsipnya ibu mengusap dari depan ke arah belakang. Kenapa? Karena di belakang dekatnya anus banyak kotoran. Kalau ibu mengusapnya dari belakang ke depan, berarti ibu memasukkan kotoran dari anus ke kemaluan. Itu nggak bagus. Ya. Jadi karena itu prinsipnya dari depan ke belakang.
ya.